Coba kalau tahanan KPK ditulis di keningnya, nggak dipahat ya nggak? Maling bansos gitu ya. Kan asik ya. Keluar dari penjara kita lihat, oh mantannya. Bangsat kamu. Ini maling ditutup-tutupi, ceritanya hilang, nggak ada lagi cerita. Maling bansos nggak ada lagi cerita. Cerita radikal, radikul, radikal, radikul, radikal, radikul. Ya nggak? Radikal, radikul, ekstremis, ekstremis. Maling nggak diceritain. Bujur-bujur yang diserang ustad-ustad, ustad abal-abal, modal serban sama jenggot doang. Mana ada ustad abal-abal dalam Islam? Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam selalulah hendaknya kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah janji, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa salawat kepada aku, kata Nabi, sekali, maka Allah akan memberinya rahmat dan barokah 10. Bayangkan, satu rahmat Allah aja menyelesaikan seluruh urusan kita dunia sampai akhirat. Kita masuk surga bukan karena banyak amal kita, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah dapat 10 sekali selawat. Tapi hari ini orang malas selawat sama Nabi, malas. Kata Nabi, siapa mendengar nama Nabi disebut mulutnya enggak selawat, itu orang pelit. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, pelit, kedekut medik, sapilik karyang, adalah orang yang mendengar namaku disebut orang, kupingnya mendengarnya, tak selawat dia kepadaku. Orang ini orang yang pelit. Al-bakhilu ba'idun minan nar. Orang yang pelit itu ba'idun minallah. Orang yang pelit itu jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribun ilan nar. Sedangkan orang yang pelit dekat ke neraka, jauh dari Allah. Allah nggak suka orang pelit. Jauh dari manusia, manusia nggak suka orang yang pelit. Surga pun nggak suka dengan orang yang pelit. Siapa orang yang pelit? Orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi ketika mendengar nama Nabi disebut di dekat dia. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang rajin berselawat kepada Nabi SAW. Amin. Bapak-bapak, saudara sekalian, hidup di dunia singkat aja. Kata Nabi, ma baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun matilah kita. Kalaupun ada di antara umat Nabi yang umurnya lebih 60 tahun lebih, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, sedikit. Qalilan minhum, sedikit sekali. Saya tanya yang hadir, ada yang umur 90? Coba tunjuk tangan, ada? Ada? Nah, tak ada. 80 ada? Nah, tak ada. 70? Dekat-dekat ada, 70 pun tak ada. Memang antara 60-70 saja. Habis itu kita pun mati. Maka jangan sia-siakan umur, karena umur tidak berulang. Umur tidak berulang. Kalau kita mati, tidak ada kesempatan kita mau beramal soleh lagi, habis. Tutup buku. Dikubur kita hanya menunggu hasil dari perbuatan kita di dunia. Kalau di dunia ini kita rajin menanam amal, sholat, puasa, zikir, wudu, baca Quran, sholawat Nabi, pergi umroh, haji, silaturahim, sedekah, infak, banyak kita tanam amal. Di dalam kubur kita menunggu panen. Aduh, alangkah gembiranya. Dan nampak di kubur itu, ya Allah, itu sholatku sudah berbuah, itu ibadah puasaku seumur hidupku sudah berbuah, itu sedekahku seumur hidup sudah berbuah. Nampak itu, dinampak di kubur, dinampakkan. Itu zikirku seumur hidup sudah berbuah, itu selawatku seumur hidup sudah berbuah, itu sedekahku, itu silaturahimku sudah berbuah semua. Tinggal petik hasilnya saja. Oh, alangkah bahagianya orang dikubur yang dinampakkan buah-buah amal solehnya di dunia. Maka disebutlah kubur itu menjadi raudhah min riyadil jannah.
taman daripada taman surga. Alangkah sialnya manusia dikubur puluhan ribu tahun, tak ada amalnya. Sholat tidak, puasa tidak, zikir pun malas, sholawat nggak pernah, nggak ada amal-amal solehnya. Umroh nggak pernah, apa amal soleh? Baca Quran nggak bisa, wudu pun malas. Maka yang dinampakkan ibarat belukar aja, semak belukar, yang ada situ ular, kalajengking, harimau, aduh ampun lah. Maka menjadilah kuburnya itu khufron min khufarin niron, lembah daripada lembah neraka. Oleh karena itu jangan main-main. Umat Islam ini, agama Islam inilah penyelamat kita dunia akhirat. Kalau kita nggak mengamalkan agama ini, mati habis, udah selesai. Kita tolak Islam, nggak mau kita mengamalkan Islam. Jangan bawa agama. Udah, jangan kau bawa agama. Sekarang kan berani orang bilang begitu. Pejabat berani ngomong gitu. Jangan bawa agama. Macam tuyul aja kan. Hidup di dunia kok nggak bawa agama. PKI lah yang nggak bawa agama, betul? Hidup di dunia kok nggak bawa agama. Hidup di dunia ini bawa agama. Kalau hidup di dunia ini tidak bawa agama, nggak ada manfaatnya hidup di dunia walaupun usianya 900 tahun. Umat Nabi Nuh itu umurnya 900 tahun. Nabi Nuh sendiri umurnya 950 tahun. Didakwah Nabi Nuh siang dan malam. Allahu Akbar. Saya baca Quran hadis, tidak ada nabi yang dakwah siang malam kecuali Nabi Nuh aja. Nabi Muhammad malam tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut malam, yaitu Nabi Muhammad, bangkit malam hari salat separuh malam atau kurang darinya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian malam kamu salat tahajud sebagai tambahan amal. Nabi Muhammad malam tahajud, siang dakwah. Nabi Nuh lailan wan naharo, malam dan siang dakwah. Diangkat jadi rasul menurut kitab Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir umur 480 tahun. Beliau jadi rasul. Dakwah malam dan siang selama 420 tahun sampai umur 900 tahun. Datang badai topan. Hanya 76 aja umatnya yang mau masuk Islam. 76 aja umatnya yang mau meninggalkan menyembah berhala, makan haram, berzina, mabuk. Cuman 76, bayangkan itu. Berarti kan 5 tahun dapat 1. Harus 20 tahun dapat 76 kan berarti 5 tahun dakwah malam dan siang cuma dapat murid 1. Degilnya lah umat Nabi Nuh. Ya Allah. Dan 900 tahun umur mereka itu kafir terus, nggak mau dengar agama. Di dalam Quran dibilang diambil orang tuh telunjuk, ditutupkan ke kuping. Kalau datang Nabi Nuh ngomong sembahlah Allah, nggak mau dengar. Masih nampak juga matanya, lama-lama ditutupkannya pakai bajunya, serop, tutup kuping. Mata pun nggak mau lihat, kuping pun nggak mau dengar. Luar biasa manusia. Tak puas-puas dengan maksiat sampai umur 900. Kita, kata Nabi cuma 60-70 tahun hidup. Bukan 900 tahun umur kita. 900 tahun umur Nabi Nuh, umatnya itu mati dikiamatkan Allah pakai banjir topan. Kekal selama-lama dalam neraka, selama-lama-lamanya. Allah, sialnya lah hidup. Nggak ada gunanya hidup 900 tahun kalau nggak pegang agama ini. Betul? Nggak ada gunanya. Fir'aun lahir jadi pangeran, mati jadi raja, disembah rakyatnya jadi Tuhan. Dituhankan rakyatnya. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tingginya. Sujud. Orang Mesir di kakinya sujud, menyembahnya. Tuhan, kata orang itu. Nggak ada manfaat apa-apa. Mati hina dunia akhirat. Kurang apa lagi pengertian kisah-kisah di Quran. Kita raja pun tidak, ya, kepala desa pun enggak kita.
Fir'aun itu lahir jadi pangeran, mati jadi raja, dituhankan rakyatnya. Mati menolak agama, hina dunia akhirat. Mana buktinya Fir'aun hina? Tak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Coba, kan hina itu. Kalau ada upacara bendera, hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ditangkap protokol itu. Menghina kau ya, hina. Berarti hina Fir'aun itu. Walaupun dia seumur hidup jadi raja, disembah di Tuhan, hina. Kenapa? Satu aja salah Fir'aun. Menolak agama yang dibawa anak angkatnya Nabi Musa. Menolak menyembah Allah. Menolak menyembah Allah dan taati syariat Islam yang dibawa Nabi Musa. Hina walaupun raja, dituhankan orang. Tapi kisah Fir'aun ini dahsyat. Ketika Fir'aun hampir mati, mengucap juga dia la ilaha illallah itu. Karena hati terkena dusta. Dia tahu dia bukan Tuhan. Mana ada Tuhan buang air besar, ya enggak? Ada Tuhan buang air besar. Kalau ada orang menyembah Tuhan yang berak, goblok betul. Fir'aun sendiri tahu dia bukan Tuhan. Orang dia makan, minum, buang air besar, dia sakit, ngantuk, tidur. Mana ada Tuhan ngantuk, tidur, buang air besar, buang air kecil, mana ada? Tidak ada Tuhan seperti itu. Nah, Fir'aun tahu dia bukan Tuhan. Tapi ketika rakyatnya menyembahnya, dia bangga, nggak dicegahnya. Ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah, tobat Fir'aun. Tobat. Ditulis di Quran surah Yunus ayat 89, 90, 91, 92. Hatta idza adrakahul gharaq, sampailah ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah hampir mati. Qala amant, berkata Fir'aun, aku telah beriman. Beriman Fir'aun. Amantu, aku telah beriman. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku telah beriman, kata Fir'aun, sesungguhnya tiada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel. Tiada Tuhan selain Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Aku bukan Tuhan, aku. Padahal Bani Israel itu 600 sampai 700 ribu orang dikejar mau dibunuh. Karena menolak menyembah Fir'aun jadi Tuhan. Begitu mereka Nabi Musa dan kaumnya itu, menurut Imam Suyuti dalam kitab Durrul Mansur, 600 sampai 700 ribu orang nyebrang laut. Fir'aun tenggelam di laut. Dibilangnya, betul lah aku bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Tuhannya Bani Israel itu, Tuhannya Nabi Musa yang Harun itu yang betul Tuhan, bukan aku. Ngaku dia, wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang Islam. Ngaku Fir'aun, aku nunduk patuh mau aturan Allah. Aslama yuslimu islaman, aku ini menyerahlah dengan hukum Allah. Tapi dijawab Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kau baru tobat, kata Allah. Al-an, sekarang. Sebelum ini kau maksiat sama aku, merusak hukum-hukumku. Kusuruh nyembah Allah, kau bilang sembah kau. Kusuruh kau taati aturan Allah, kau kejar-kejar orang yang beragama yang menyembah aku, kau kejar-kejar, kau bunuh. Mimpi kau kekuasaanmu mau hancur, kau bunuh semua anak laki-laki Bani Israel yang lahir. Keluarkan keputusan raja, asal bayi lahir dari Bani Israel sembelih. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Asal lahir bayi Bani Israel tahun itu bunuh semua. Kan gila, 700 ribu Bani Israel. Kalau lahir kurasa 10 ribu adalah, ya enggak? Yang lahir 1 tahun itu kan, bunuh semua. Sekarang kau baru tobat, kata Allah. Sebelum ini kau rusak dunia ini. Maka ditolak Allah lah tobat Fir'aun. Apa kata Allah? Ayat ini disambung, fal yauma nunajjika bibadanik. Pada hari ini Fir'aun, badanmu akan kuselamatkan. Tidak akan busuk-busuk selama ribuan tahun. Badan. Fal yauma nunajjika bibadanika.
pada hari ini kamu diselamatkan jasadmu itu, badanmu itu. Litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi bukti kehebatan aku, kata Allah, pada masa yang akan datang. Kepada orang-orang yang lalai daripada mengingati aku dan mengingati agamaku ini, menjalankan agama. 5.000 tahun kemudian lebih. Apa itu HP itu? Matikan. 7.000 tahun kemudian kurang lebih. Pada tahun 1950-an dapat jasad Fir'aun. Ramses III nggak busuk. Sekarang bisa dilihat. Ada duit $1.000 bisa pergi Mesir lihat. Food selfie samping Fir'aun. Nggak busuk. Tapi sayang, kata Allah, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sayang 1000 sayang, sebagian besar manusia di masa yang akan datang sudah lihat Fir'aun, sudah lihat hebatnya Allah, mereka tetap saja lalai daripada Allah. Udah selfie samping Fir'aun, pulang nggak sholat juga. Selfie samping, ini aku baru dari Mesir nih, ini gambar lu Fir'aun, jahanam nih, ini aku Tuhan manusia bangsat ini, bejat ini, sambil merokok. Tapi nggak sholat juga dia, nggak berubah. Udah lihat Fir'aun nggak berubah, nggak masuk agama. Matanya udah lihat Fir'aun, kupingnya udah mendengar Fir'aun menyerah di Quran. Di sana diceritakan sama gaib-gaibnya. Ustadz yang membawa dia pergi ke sana pun sudah menjelaskan. Pulang nggak berubah juga. Bang, betapa degilnya manusia, keras kepalanya manusia. Saya kalau nggak ada agama sekelas Fir'aun aja menyesal, apalagi cuman sekelas kita. Betul? Tak ada yang lebih penting di dunia ini melainkan agama dan iman. Iman dan amal, dua ini, iman dan Islam. Tidak ada yang lain. Dari 7,8 miliar penduduk dunia yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu hanya 1,9 miliar. Coba, sebagian besar penduduk dunia ini kafir. Yang beriman hanya 1,9 miliar. Bapak jangan bilang kafir, Pak. Itu menghina namanya, memecah belah NKRI. Belum datang lagi manusia ke dunia, sudah ada kata-kata kafir. Nabi Adam masih di surga, sudah datang kata-kata kafir. Kata Allah kepada malaikatnya, isjudu li Adam, sujudlah kamu sama Nabi Adam. Fasajadu, para malaikat sujud menghormati Nabi Adam. Bukan menyembah ya, tak boleh menyembah. Ini litta'bud, haram, menyembah haram selain Allah. Ini litta'zim, hanya sekedar hormat, sujudnya sujud fasjud isjudu li Adam, sujud kamu menghormat Nabi Adam. Fasajadu, segera detik itu juga malaikat-malaikat sujud hormat pada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir, yang kuat, yang kafir. Belum datang lagi Nabi Adam ke dunia, kata-kata kafir sudah ada. 75 tahun kita merdeka, nggak pernah ada masalah dengan kata-kata kafir. Sudah jadi bahasa Indonesia kafir itu. Udah ada di kamus besar bahasa Indonesia. Kafir, .2, orang yang menutup hatinya dari Allah dan Rasul. Udah jadi bahasa Indonesia. Tiba-tiba sekarang orang kafir itu mau cahlah persatuan, menebar kebencian. La ilaha illallah. Kita ini 236 juta di Indonesia. Dari 267 juta, kita 236 juta orang Islam di Indonesia. Kok diancam-ancam ngomong kafir aja nggak boleh. Dan kafir itu tidak menghina. Mana ada ayat Quran menghina? Ada ayat Quran menghina? Ada? Kuat jawabnya ada? Mana ada ayat Quran menghina? Kafir itu ayat Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat Quran, mana ada menghina? Kafir itu asal kata kafaro yakfuru kufron. Kafaro yakfuru kufron, artinya menutup. Ini meja supaya cantik ditutup pakai telapak meja ini.
Menutup meja ini dengan taplak meja ini, bahasa Arabnya kafaro yakfuru kufron. Bahasa Inggrisnya itu cover, covering, covered. Bahasa Inggris mengambil dari bahasa Arab, kafaro itu cover, tutup. Yang menutup ini, siapa tadi yang masang nih? Siapa tadi yang masang ini? Kafir. Orangnya. Ada di situ penghinaan? Ada penghinaan. Kok sekarang kok dibelokkan seolah-olah Al-Quran itu keji. Orang Islam yang bilang kafir itu berarti menebar kebencian. Kok jadi terdakwa kita di negeri kita sendiri? Padahal 90% yang memerdekakan Indonesia ini orang Islam. Betul? 10% lagi yang agama yang lain. Itu pun kalau berjuang dia. Yang jelas orang Islam lah 90%. Betul? Ini agama ini perlu dipelajari ini. Tak boleh kita lalai. Sebab banyak orang yang mau menyingkirkan agama dari panggung negara ini. Meskipun KTP-nya Islam tapi tak suka Islam, banyak. KTP-nya Islam tapi tak suka Islam. Jangan bawa-bawa agama. Kan berarti tak suka dia sama agama. Dari 7,8 miliar penduduk dunia hanya 1,9 miliar yang beriman. Kan sedikit. Dan orang beriman itu, kalau dia mengucap la ilaha illallah, beriman pada Allah dan Rasul, dia berhak berdiri di timbangan amal di hari kiamat. Berdiri di timbangan amal itu tiketnya supaya dapat hak berdiri di timbangan amal, mizan namanya, itu harus beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau nggak beriman, nggak berdiri pun di timbangan amal nggak ada hak. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Allah giring orang kafir serombongan langsung masuk neraka. 12 pas nggak pakai kiper. 12 pas nggak pakai kiper, masuk neraka terus. Tidak diperiksa apa, hanya mau diperiksa iman nggak punya kok. Apa mau diperiksa iman nggak punya? Kalau kafir langsung masuk neraka. Kenapa? Karena kafir memang untuk orang. Neraka itu diciptakan memang untuk orang kafir. Fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan Allah neraka itu, dijanjikan Allah neraka itu untuk orang-orang kafir. Mereka selama-lamanya di sana. Tidak berhak ditimbang amal pun tak berhak. Langsung aja tangkap, buang sana, buang terus habis. Sedangkan orang yang beriman lagi bertakwa. Tak semua pula orang beriman bertakwa. Ada yang beriman, sholat, datang ke masjid, pakai sendal jepit, pulang bawa sepatu beli. Tak bertakwa, durhaka namanya. Apa namanya? Durhaka. Mukmin beriman tapi fasik, durhaka, keluar dari aturan Allah, tidak keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam namanya murtad, keluar dari aturan Islam. Mencuri dia mau juga, mabuk mau juga, sembahyang mau juga. Ini namanya fasakot, keluar dari aturan Islam. Fasik itu terbagi 3 macam. Berapa? Orang beriman mukmin yang fasik, yang durhaka itu terbagi 3. Pertama, fasik itu dua-duanya mau, ibadah mau, maksiat mau. Yuk sholat yuk, yuk zina yuk, oke, saya semua oke, saya semua boleh aja sama saya. Puasa yuk, oke, ngerampok yuk, baik, semuanya sama dia boleh. Ini bukan orang baik, ini orang fasik, orang durhaka. Paham? Fasik yang kedua, dua-duanya nggak mau. Sholat yuk, malasan. Puasa yuk, lapar, malas, capek aku, nggak mau. Zikir yuk, ngantuk aku kalau zikir, nggak mau dia. Zina yuk, aduh takut aku nanti kena AIDS. Zina nggak mau. Mencuri, ketangkap dibakar orang. Nggak mau. Dua-dua nggak mau. Ibadah nggak mau, jahat pun nggak mau. Ini bukan orang baik ini orang fasik, orang durhaka. Paham? Nggak baik ini. Dalam Islam disebut orang durhaka. Yang ketiga orang fasik itu ibadah nggak mau, itu yang paling parah.
maksiat mau, ini yang paling parah. Sholat yuk, malas, tuh apa sholat? Zina yuk, oke. Mabuk yuk, paten, mabuk gimana? Minum tua, oke. Zikir, gila kau, udah dunia udah mau kiamat, zikir pula. Ini paling parah, ini durhaka yang paling parah. Ibadah tak mau, tapi maksiat hobi, ini paling parah. Dalam bahasa Arab disebut amsal fil amsal, ada tingkatan-tingkatan. Tapi orang seperti ini nggak langsung dibuang ke neraka. Hari kiamat dia ditimbang amal. Timbang amal. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Apabila setelah ditimbang lebih banyak baiknya, lebih banyak pahalanya dari dosanya. Dosanya 1000, pahalanya 1001. Hampir saja itu. Tapi setelah ditimbang masuk surga. Paham? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi kalau ditimbang amal lebih banyak dosanya daripada baiknya. Baiknya 1000, dosanya 1001. Apa boleh buat? Masuk neraka dulu. Sampai yang satu tuh lunas. Ini Quran yang bilang, betul. Kita hafal ayatnya pun, cuman nggak paham aja. Setelah lunas dosanya dikeluarkan dari neraka, yukhriju minan nar, dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke surga. Tapi di keningnya ditulis, dipahat di keningnya itu al-jahannamiyun, mantan penduduk jahannam. Sehingga kalau jumpa orang di surga tunduk dia, malu. Mantannya gitu. Berapa lama? Ya 10 tahun. Nggak bisa hilang itu, selama lama-lamanya ada tertulis mantan penduduk jahanam, al-jahannamiyun. Coba kalau tahanan KPK ditulis di keningnya, nggak dipahat ya nggak? Maling bansos gitu ya. Kan asik ya. Keluar dari penjara kita lihat, oh mantannya. Bangsat kamu. Ini maling ditutup-tutupi, ceritanya hilang, nggak ada lagi cerita. Maling bansos nggak ada lagi cerita. Cerita radikal. Ya nggak? Radikal, ekstremis. Maling nggak diceritain. Bujur yang diserang ustaz abal-abal, modal serban sama jenggot doang. Mana ada ustaz abal-abal dalam Islam? Nggak ada ustaz palsu dalam Islam. Polisi palsu banyak, pakai rambut cepak, badan tegap, pakai baju polisi, modal semprit, bisa juga diembatnya orang. Walaupun belakangan ketangkep, tapi bisa sempat 6 bulan, 2 tahun, ya kan? Tentara palsu 10 tahun baru ketangkep. Kalau ustadz palsu, modal jenggot serban, pakai jubah, naik panggung khutbah, belum ama ba'du udah ketahuan. Belum ama ba'du, baru ngucap Alhamdulillah, la kalau kata ila billah. Ustaz palsu ketahuan. Betul. Orang yang dosanya banyak masuk neraka kalau pahalanya kalah. Kalau pahalanya banyak, dosanya sedikit, masuk surga. Itu ditimbang, namanya mizan. Apa namanya? Mizan. Tapi kan Allah baik sekali. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah sangat kasih sayang kepada orang beriman. Kenapa orang beriman dimasukkan ke neraka? Kan Allah kasih sayang. Karena adil. Karena Allah itu bersifat adil. Kalau bandit sama ulama sama-sama masuk neraka, nggak adil lah Allah. Ada orang hafal Quran 30 juz, dari kecil baik, nggak berani jahat. Kalaupun terlanjur jahat, nangis-nangis dia tobat. Sama germo, 10.000 bini orang dijualnya. Matilah germo sama ulama ini. Tiba-tiba di akhirat jumpa di pintu surga. Pak Ustadz, iya masuk neraka? Enggak, saya masuk surga. Masya Allah, hebat ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kau Ustadz juga? Bukan, aku germo.
kok masuk surga? Itulah hebatnya aku. Manalah adil, ulama sama germo sama-sama masuk surga, betul? Justru karena adilnya Allah itulah ditimbang amal. Kalau beriman ditimbang amal, keadilan Allah. Tapi Allah sayang, buktinya sayang. Siapa orang yang beriman berbuat baik dibayar 10 pahala. 1 buat baik 1 dibayar 10 pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat 1 kebaikan Allah bayar 10 pahala. Dia ucap aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10 pahala. Senyum dia sama orang. 10 pahala. Senyum. 10 pahala. Jangan main-main, jangan anggap enteng. Itu hadis Muslim. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Janganlah kau anggap remeh, janganlah kau anggap enteng hai orang beriman dengan satu amalan yang pahalanya kelihatan kecil, walau hanya sekedar memberikan sebuah senyuman kepada sahabatmu. Senyum kecil, paling kecil amal di dunia ini senyum. 10 pahala. Enggak bayar lagi, gratis. Bayangkan kalau satu hari 10.000 kali senyum. Apa enggak sekarung pahalanya? 100.000 pahalanya. Gratis, kan bayar. Tapi hari ini orang enggak mau senyum. Mahal sekali senyum hari ini. Jumpa kepala desa, Assalamualaikum Pak Kepala Desa. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Kepala Desa? Sekarang susah. Kepala desa susah. Jumpa camat, Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Camat? Susah. Camat susah. Jumpa Bupati, Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sekarang susah. Bupati susah. Jumpa Gubernur, Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Apa keadaan sekarang? Aduh, susah. Jumpa Presiden, Assalamualaikum Pak Presiden. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Presiden? Apa sampean nggak lihat badan saya tambah susah juga. Senyum aja nggak mau. Senyum aja nggak mau. Kata Rasulullah ciri-ciri ahli neraka di dunia aja udah nggak mau senyum. Saya kalau lihat orang tak mau senyum, jangan-jangan ini. Jangan-jangan nggak mau senyum. Nengok orang zikir. Ada orang sholat, habis sholat jabatan tangan kanan kiri ditepisnya. Tak mau. Nengok orang wirid yasin, tak pernah senyum. Lihat orang pakai jubah serban, nggak pernah senyum ini orang. Jangan-jangan ahli neraka. Ahli surga itu di dunia ada senyum. Senyum. Dimaki orang pun senyumnya. Jangan anggap enteng dengan satu amal. Berbuat satu kebaikan satu dibayar.